Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Ricky Ardi di channel Up Official 88, masih seputaran P Network. Oke kawan-kawan pionir dimanapun berada, semoga hari ini sehat selalu ya, dan rezekinya selalu bertambah. Dan jangan lupa kita harus jaga kesehatan agar bisa beraktivitas seperti biasanya. Dan jangan lupa yang punya perasa sandi selalu dijaga ya kawan-kawan, karena penyerok berada di mana-mana. Oke, kita lanjut kabar berita terbaru atau terupdate P Network pada hari ini. P Network sebagai proyek cryptocurrency yang berbasis komunitas yang tengah berkembang semakin mendekati fase penting dalam perjalanannya. Berdasarkan roadmap dan pengumuman resmi dari tim pengembang, P Network sudah berencana akan meluncurkan yang namanya Open Mainnet atau yang kita kenal Open Network setelah mencapai target migrasi 10 juta pengguna. Jadi langkah ini menandai yang namanya era baru bagi ekosistem P, di mana jaringan terbuka yang kita tunggu-tunggu sekarang untuk bertransaksi dan interaksi secara penuh tanpa batasan akan segera terbuka. Begitu ya kawan-kawan pionir. Jadi nilai koin P menunggu yang namanya penentuan pasar, di mana salah satu aspek yang paling dinantikan oleh komunitas-komunitas dunia atau komunitas P adalah nilai koin P itu di pasar kripto. Jadi hingga saat ini nilai resmi belum diumumkan oleh core team untuk segera diterapkan atau ditetapkan. Jadi hal ini yang menyebabkan oleh fakta bahwa proyek masih dalam tahap pengembangan. Jadi di mana koin P belum bisa diperdagangkan secara luas di bursa kripto utama. Jadi masih ada kendala karena keputusan oleh core team atau pendiri core team. Jadi untuk segera harus menetapkan nilai yang sudah disepakati oleh para pionir dimanapun berada, seperti nilai GCP Asia ya, Asia, atau nilai GCP yang ditentukan oleh Eropa seperti Amerika Serikat, begitu ya kawan-kawan ya. Jadi kita sebagai pionir sudah sangat-sangat sabar untuk menunggu dan menanti kepastian tersebut. Tapi di Q1 ini core team sudah berencana untuk melakukan yang namanya Open Network, begitu ya kawan-kawan. Namun setelah Open Mainnet tiba atau diluncurkan, jadi mekanisme pasar akan mulai bekerja ya kawan-kawan pionir ya, dimana nilai koin P nantinya akan ditentukan oleh hukum penawaran dan permintaan. Jadi disinilah seandainya kalau ada yang bertanya dari mana sih datangnya uang P Network atau gimana caranya, ya di sini. Inilah yang namanya hukum penawaran dan permintaan. Itulah ya kawan-kawan ya sumber likuiditasnya ya kawan-kawan ya. Jadi sebagaimana terjadi pada aset kripto lainnya ya seperti itu, adanya penawaran dan permintaan. Jadi dengan kata lain, semakin tinggi adopsi dan permintaan terhadap koin P, jadi semakin besar yang namanya peluang nilainya selalu untuk meningkat kawan-kawan. Gitu ya kawan-kawan ya. Bagi yang paham mungkin penjelasan saya mungkin kurang gimana atau monoton atau gimana ya, tapi perlu disimak ya, karena yang namanya mekanisme pasar itu selalu adanya penawaran atau hukum penawaran dan permintaan. Kemudian adanya tantangan dan harapan di masa depan, di mana keberhasilan migrasi 10 juta pengguna menjadi suatu langkah ya kawan-kawan ya, menjadi suatu langkah krusial menuju yang namanya realisasi Open Network. Jadi di mana para pengguna dan penambang koin P disarankan untuk para penambang terus dapat mengikuti pembaharuan resmi dari tim inti, apalagi kalau bukan memastikan yang namanya informasi yang akurat dan terpercaya.
Selain itu, kesuksesan koin Pi Network di pasar juga akan bergantung pada dukungan komunitas, apalagi adanya adopsi oleh merchant serta regulasi yang selalu berlaku di setiap atau di berbagai negara maksudnya ya kawan-kawan ya. Jadi dengan semakinnya dekatnya peluncuran Open Mainnet yang kita nantikan ini di tahun 2025 di Q1 ya tentunya ya, antusiasme komunitas Pi Network terus selalu meningkat. Jadi jika semua tahapan sudah berjalan sesuai rencana, proyek ini pun berpotensi menjadi inovasi baru dalam dunia kripto. Kemudian memberikan peluang bagi jutaan penggunaannya untuk berpartisipasi dalam ekosistem digital yang lebih luas. Begitu ya kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, kita akhiri video kali ini pada tanggal 10 Februari di tahun 2025 pada hari Senin tepatnya ya kawan-kawan ya. Disclaimer untuk hari ini yaitu informasi ini bertujuan untuk memperkaya suatu informasi penonton ya kawan-kawan ya, penonton YouTube khususnya. Jadi mengumpulkan informasi ini dari berbagai sumber relevan dan tidak terpengaruh oleh pihak luar. Jadi sebagai catatan, kinerja masa lalu aset tidak menentukan proyeksi kinerja yang akan datang. Jadi adanya aktivitas jual beli kripto memiliki risiko dan volatilitas tinggi. Selalu lakukan riset mandiri dan gunakan uang dingin sebelum berinvestasi. Jadi segala aktivitas jual beli kripto dan investasi seperti aset kripto lainnya menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing ya kawan-kawan ya. Jadi jangan lupa untuk terus mengikuti channel ini dengan cara yang belum subscribe silahkan di subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video berikutnya. Dan yang belum like silahkan like dan boleh tinggalkan jejak di bawah kolom komentar. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.